break, action. Lagi coba. Dream, break, action. Ini anak-anak motonya. Dream, ya, punya impian, pray, doa, dan kemudian action. Hari ini yang ada di depan kalian semua adalah orang yang dimuliakan Allah. Pak Zulhani, ini Pak Zul ini ketua MPR, tapi beliau tuh dulu santri. Belum tahu kan? Kita langsung aja dengar cerita dari beliau. Insya Allah mudah-mudahan inilah nanti ketua MPR yang akan datang. Kalian ya, kalian insya Allah nanti menteri yang akan datang, amin. Kalian nanti akan jadi duta-duta besar di seluruh dunia, amin. Kalian semua yang insya Allah nanti jadi bupati-bupati di seluruh Indonesia, amin. Jadi gubernur-gubernur seluruh Indonesia, amin. Jadi ulama-ulama semuanya, amin. Jadi pengusaha semua, amin. Kuliahnya sampai S7. Doktor di luar negeri semua, amin insya Allah. Baik, yuk mari kita bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Liatin beliau, pandang yang betul, doain supaya kemudian nanti ikut menjadi orang yang besar. Amin. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pak Ustadz yang saya muliakan, beserta seluruh para guru, para ustadz, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sungguh satu nikmat yang luar biasa. Hari ini saya bisa silaturahim dengan Ustadz Yusuf Mansur dan para kolega dan anak-anakku sekalian dari seluruh tanah air yang punya kesempatan untuk belajar di pondok, salah satu pondok terbaik di tanah air. Bersyukurlah anak-anak sekalian punya kesempatan dan ditakdirkan sekali lagi bisa ikut sekolah, menimba pengetahuan di salah satu pondok yang paling baik di tanah air yang kita cintai. Anak-anak sekalian, kalian semua yang ada di sini dari manapun berasal, dari daerah, dari kota, dari desa, dan dari anak siapapun, dari petani, pedagang, buruh, pegawai negeri. Yakinlah bahwa anak-anak sekalian bisa jadi apa saja di Republik ini. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan anak-anakku bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi juga ustadz. Bisa. Terpulang kepada daya juangnya masing-masing. Pak Ustadz, kalau saya lihat tadi begitu lihat wajahnya sepintas, ini gizinya cukup semua. Alhamdulillah. Wajahnya cerah-cerah. Beda zaman saya dulu. Saya sekolahnya madrasah ibtidaiyah. Lanjut ke pendidikan guru agama negeri 6 tahun di Lampung. Tadi ada yang dari Lampung. Orang yang pendidikannya mendapat pendidikan agama yang baik, itulah orang-orang yang beruntung. Dua dapatnya. Ya. Pendidikan umum dapat, pendidikan agama dapat. Biasanya yang dapat dua pendidikan itu, dia akan mengalahkan teman-temannya yang hanya mendapatkan pendidikan umum saja. Nah ini contohnya. Saya baru lulusan madrasah ibtidaiyah sama PGA, sudah. Tapi bisa jadi menteri kehutanan, gak pernah sulap kehutanan. Bisa jadi anggota DPR, itu baru madrasah ibtidaiyah dan PGA. Belum seperti ini sekolahnya bagus belum. Sekarang ketua MPR, mobilnya RI 5. Jadi urutan-urutannya kalau protokoler itu setelah presiden, wakil presiden, ketua MPR, baru ketua DPR, baru ketua DPD, baru yang lain-lain protokoler. Jadi lumayan tinggi jabatannya.
Apa dari mana? Lulusan PGA, pendidikan guru agama. Tadi saya lihat sekali lagi wajahnya nih. Wah, ini gizinya lebih dari cukup. Anak-anakku sekalian, saya dahulu bersama adik-adik di kampung makannya cuma nasi putih, kadang-kadang ada lauknya, kadang-kadang. Kalau telur itu barang mewah Pak Ustaz. Nah, dulu kalau telur itu di kampung saya dibelah 8 pakai benang belahnya, biar nggak rusak. Ini betul. Saya kalau cerita sama anak saya sekarang sekolahnya di New York. Nanti jam 10 pulang, jam 10 malam. Dari rumah jam habis maghrib. Satu di New York, lagi ambil arsitek. Dia sempat tanya Pak Ustaz, putra saya itu. Waktu sekolah saya nggak ngantar ke New York, yang ngantar istri, ibunya. Waktu antar istri saya, begitu sudah sekolah bagus, semua sudah, istri pulang, istri saya nangis. Anak saya telepon. Dia bilang, Pak, mami sedih. Kenapa? Mau ninggalkan aku sekolah di sini. Ya pantas, wajar. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Kalau ibu kan sepanjang masa kasih sayang. Anak saya tanya, papi kok gak nangis? Enggak kehilangan aku ya? Oh enggak, papi bangga. Karena papi dulu merantau dari Lampung cuma sampai Jakarta, dekat. Kamu dari Jakarta sampai New York, tuh sudah. Jadi kamu lebih hebat dari papi. Jadi papi bangga. Oh gitu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, kami dulu di kampung tuh sekali-sekali makan telur dibelah 8 pakai benang, agar nggak pecah merahnya. Itu telur rebus kalau dipecah kecil-kecil pecah dia merahnya itu. Jadi pakai benang belahnya itu. Oleh karena itu kalau makan, nasinya dimakan, telurnya dicium aja. Nah kalau dimakan langsung habis. Kalau telurnya langsung dimakan langsung habis, mas, kan gak enak, nggak ada lauk lagi. Oleh karena itu kalau makan nasi, telurnya dicium. Nanti makan lagi, terakhir nasi udah habis, baru telurnya dinikmati, baru dimakan. Selesai. Lah yang begitu aja bisa jadi anggota DPR, bisa jadi ketua MPR, bisa jadi menteri kehutanan, apalagi anak-anakku sekalian yang di sini. Bisa terpulang kepada daya juangnya masing-masing. Terpulang kepada perjuangan kesungguhan anak-anakku semua. Jangan ada minder, apalagi santrinya Ustadz Yusuf Mansur. Dari kampung, dari mana saja anak ini jangan minder. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat Islam itu umat tengah yang bisa menjadi wasit, bisa menjadi model, bisa menjadi contoh, karena kita inilah umat terbaik. Quran pasti benar, tidak mungkin salah. Oleh karena itu persiapkan diri anak-anakku sekarang sebaik-baik. Dari dusun, saya sekolah ibtidaiyah dulu, jalan kaki 5 kilo. 5 kilo pergi, 5 kilo pulang. Tiap hari. Itu sekolahnya. Saya punya guru ngaji karena mak saya bilang di situ ada guru yang bagus ngajar lebih jauh lagi. Jadi kalau saya ngaji seminggu 3 kali, itu nambah lagi 2 kilo jauhnya. Jadi 7 kilo. Pergi 7 kilo pulang tiap hari. Maka kakinya gede tuh. Kayak pemain bola. Sekolah dulu anak lu gak Ustaz, ya Allah, Masya Allah. Celananya bagus, bajunya bagus. Anak-anakku sekalian, saya dulu sekolah gak pakai baju. Celana aja kadang-kadang gak ganti-ganti. Dan gak pakai sepatu. Nyeker sekolahnya. Makanya kakinya banyak pitak. Bener ini. Ya kalau bukan di kampung saya jalan kaki sekolahnya. Dan tidak pakai sepatu. Kelas 3 saya baru punya sepatu. Tapi semua di sana di kampung nggak pakai sepatu dulu pada saya. Biasa pulang sekolah lari-lari, main becek, main hujan, main ke sawah, main ke sungai.
dengan fasilitas yang seadanya. Dari kampung saya dari Beranti itu, dulu kalau dari Beranti mau ke kampung saya itu kira-kira perlu waktu 7 jam. Dekat, cuma 120 kilo. Tapi jalannya tanah sama batu. Nggak ada aspal zaman dulu. Kalau sekarang ya udah bagus. Terbelakang, anak desa, anak dusun, gizinya kurang. Kalau sungguh-sungguh dan berjuang, bisa. Apalagi anak-anakku sekalian di sini. Coba sekolahnya gedungnya aja tinggi. Kampung saya nggak ada yang dulu gedung begini. Sekolahnya juga dulu temboknya itu tembok apa? Tembok campur sama balai itu apa? Apa nih bahasa Indonesianya itu ya? Gedek, kalau di Jawa gedek. Separuh itu batu, separuh gedek. Sekolah kita. Di sini luar biasa, saya lihat temannya banyak, ya. Guru-gurunya, waduh, pengetahuannya luas. Saya dulu gurunya Pak Ustaz. Kalau kita suruh baca nggak bisa, segini mesternya 2 meter, bisa dipukul kita. Cara ngajar dulu beda Ustaz. Baca, belajar ngaji. Kalau kita nggak bisa langsung kejerotan tangan, bolak-balik. Saya alhamdulillah, saya 6 tahun khatam Quran, 6 tahun. Yang ngajar baca Quran emak saya. Saya 6 tahun khatam 2 kali. Jadi kalau khatam Quran di sana dipotongnya ayam panggang 1 ekor sama ketan kuning. 2 kali saya khatam, pertama baca Quran biasa, kedua baca Quran seperti orang mau ngajar. Ibu saya mengajari. Kelas 3, belum kelas 3, kelas 2 saya sudah diajari berdagang sama emak saya. Jualan jagung depan rumah, jagung rebus. Jualan es mambo, bukan pakai uang bayarnya, tukar telur, tukar kopra, tukar kopi, tukar cengkeh. Saya kelas 2 SD, kelas 3 udah biasa bawa kopi, telur dipeti-petiin bawa ke pasar, pulang masih punya uang. Alhamdulillah lulus PGA di Jakarta. Tadi saya sudah cerita sama Pak Ustaz. Tahun 83, 84 lulusan SMA. Tahun 82 saya lulus. 84 pendapatan saya 1 bulan 50 juta. Dolar waktu itu masih 400. Karena lebih kecil dididik. Apalagi anak-anakku sekalian. Oleh karena itu sebelum masuk politik tahun 99, saya juga alhamdulillah pengusaha. Ada manufakturnya, ada perdagangannya, ada perbankannya, lulusan PGA. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, siapapun kalian, dari manapun kalian, anak siapapun, kalau sungguh-sungguh, karena tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai prestasi. Tidak ada jalan yang mulus untuk mencapai kesuksesan. Untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang sukses, pastilah melalui jalan yang terjal dan berliku. Tidak ada yang mudah. Tapi barang siapa yang sungguh-sungguh dulu dan berdoa, insya Allah akan sampai. Sarana prasarana di sini sudah luar biasa, bagus. Terpulang sekali pada anak-anak sekalian, mau atau tidak. Oleh karena itu saya setuju sekali Pak Ustaz tadi mengatakan, ya, bermimpilah setinggi-tingginya. Kita ini manusia ini memiliki kemampuan tidak terbatas. Bukan tidak bisa, cuma belum bisa. Oleh karena itu kalau kamu sungguh-sungguh untuk menggapai itu, kadang-kadang hasilnya di luar perkiraan. Saya kalau suruh balik Pak Ustaz, ngulang seperti dulu nggak sanggup. Tidak sanggup lagi. Tapi karena dulu ya, dalam berjuang,
bertekad seberat apapun tantangan, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, insya Allah pertolongan datang. Kita ini umat terbaik, umat Islam itu umat terbaik, dan itu pasti benar. Sekali lagi terpulang kepada kita. Kalau umat Islam secara umum belum beruntung, ya salahnya sendiri, salah kita. Seperti Timur Tengah, salah mereka sendiri. Islam tapi tidak melaksanakan ajaran Islam, bertentangan, bermusuhan sesama saudaranya, kan jelas-jelas. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, gak banyak yang saya sampaikan, tapi sedikit, mudah-mudahan bisa diingat bahwa saya temannya Pak Ustadz Zulkifli Hasan, sekarang Ketua MPR, mantan Menteri Kehutanan, mantan pengusaha juga, anak dusun, lahir di bawah kaki gunung, ya juga dulu pas-pasan sekolahnya, merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta ini Pak Ustadz dulu ceritanya memang ceritanya itu, kalau sekarang saya baru sadar garis tangan. Jadi dulu ayah saya ingin saya seperti Buya Hamka. Makanya anaknya harus sekolah agama, masuk PGA, nanti IAIN, habis itu mau dikirim ke Mekah, Ummul Qura. Nanti pulang bahasa Arabnya fasih, bisa seperti Buya Hamka. Maka sekolahlah di PGA 6 tahun. Dulu 6 tahun tuh ada sekolah tambah setengah tahun. Ada PGA itu ditambah setengah tahun, jadi pecah dia 3 tahun setengah madrasah sanawiyah, sanawiyah, kemudian PGA-nya jadi 4 tahun. Nggak lama kemudian PGA itu jadi aliyah. Nah saya 3,5 tahun itu ikut sanawiyah, lulus. Saya waktu di PGA itu udah kenal semua, dan cewek-ceweknya kalau di PGA itu anak perempuannya kan cuma kelihatan mukanya, lainnya pakai baju kurung. Begitu lihat anak SMA kok cantik-cantik, diam-diam saya di Lampung pindah ke SMA. Begitu ayah saya tahu, marah besar. Mak saya bilang, ayah kamu marah, sudah nak kamu berangkat ke Jakarta. Ini kalung mak, bawa. Ini ada gelang, bawa. Ini ada anting-anting, bawa. Kamu tidak boleh, tidak harus sekolah. Doa mak menyertai kamu. Berangkatlah dulu Pak Ustadz ke Jakarta. Masuk SMA di sini sudah tutup karena terlalu 2 bulan. Modalnya berani. Karena ditolak, saya cari kepala sekolahnya. Saya temui kepala sekolahnya, bisa diterima. Saya bilang, Pak Kepala Sekolah, saya ini dari kampung. Satu kampung, satu kabupaten itu tidak ada yang sekolah Jakarta, cuma satu nih. Jadi tolong saya diterima dulu. Kalau Bapak nggak terima saya, mengecewakan orang satu kabupaten tempat saya lahir. Jadi jangan nggak diterima Pak, terima saya. Udah berani ngancam Ustaz. Kepala sekolahnya tanya. Kepala sekolahnya dulu Batak, orang Batak. Adik ini dari mana? Lampung Pak. Lampung itu Sumatera ya? Iya Pak. Kalau gitu besok adik sekolah di sini. Sama-sama Sumatera. Sekolah saya. 1 bulan ayah saya datang. Dia tahu, karena anaknya kan punya watak keras juga. Tapi ayah saya tahu bagaimana menaklukkan putranya. Begini saja ayah saya. Kalau kamu di sekolah sini bisa jurusannya IPA, kalau sekolah tinggal 4 bulan lagi bagi rapor. Bisa jurusan IPA, 1 syaratnya. Yang kedua, kamu bisa juara kelas. Kalau kita sepakat, kalau itu bisa, kamu tetap sekolah di sini. Ayah saya bilang. Tapi kalau tidak bisa juara, tidak bisa hanya IPA saja, tidak bisa juara, kita kembali sekolah di PGA lagi.
Bagaimana? Kata ayah saya. Oh jadi, apa ya kalau begitu? Cara ayah saya itu menaklukkannya begitu, nggak maksa. Tapi dia tahu saya bakal kalah, karena saya kan dari PGA kan nggak belajar matematika, nggak belajar akuntansi kan. Belajarnya ya hafal hadis, 1 tahun harus 40 hadis. Hafal hadisnya, maksud dan tujuannya, sejarahnya dan seterusnya tiap tahun. Harus baca fikih, betul-betul Sulaiman Rasyid, gitu. Jadi, yang hijau, boleh Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid. Ya, Sulaiman Rasyid. Terus, tibalah saatnya 6 bulan, ayah saya datang. Nah, senyum-senyum, ayah saya pikir, ini kamu sekarang balik lagi jadi ulama ini anak saya. Pasti nggak bisa juara kelas kan? Diumumkanlah oleh guru. Saya tiap belajarnya di mana? Saya karena ditantang begitu, saya belajarnya di masjid, Ustaz. Karena kosnya kecil sekali. Jadi saya jam 3 sudah di masjid. Pergi masjid, namanya Masjid Taqwa dekat saya tinggal. Jam 3 kadang-kadang dikunci, masih dikunci. Saya di luar, di teras masjid, tapi terang. Kalau kamar saya lampunya kerap-kerip kan, kurang terang. Jadi bawa buku. Jam 3 subuh baru masuk. Habis subuh saya masih belajar, udah agak terang saya baru pulang. Baru berangkat sekolah. Pulang sekolah saya nggak pulang. Di sekolah itu ada juga masjid. Saya ke masjid dulu. Belajar lagi, apa yang pelajaran sekolah saya belajar lagi. Jadi nggak ada yang mudah. Kalau pulang sekolah jam 1, saya di situ bisanya sampai jam 5 di masjid. Belajar lagi, apa yang dipelajari, saya udah belajar lagi. Oleh karena itu saya di kelas waktu di Jakarta. Dulu kalau ujian itu pakai apa tulis kapur kan Pak, nggak kayak sekarang. Tulis soal itu dipakai ini, pakai kapur, ya Pak, tulis soal. Saya dulu kalau guru selesai tulis soal, saya masih selesai jawabannya. Karena udah habis buku, saya nanam semua. Buku pelajaran yang nggak pelajaran, saya beli semua buku kalau punya uang. Kalau guru tidak siap, begitu dia ngajar, saya bisa ajari gurunya kalau nggak siap. Betul Pak, sampai ada satu guru saya berhenti. Dulu perempuan nangis. Kalau ibu salah, nggak betul, yang betul begini, saya maju. Karena apa yang akan diajarkan hari itu, saya sudah bahas 1 hari sebelumnya. Seluruh judul itu termasuk soal-soalnya sudah saya bahas semua, habis sudah saya lalap. Itu. Jadi nggak ada yang mudah. Tapi yang risikonya, kalau sekolah jam 1, saya ke masjid. Jam 5 baru pulang. Berapa jam itu? Belajar. Jam 3 saya sudah ke masjid lagi. Karena pesan ibu saya tidak boleh tinggal sholat malam dan tidak boleh tinggal puasa Senin Kamis. Itu kuncinya juga tuh. Tidak boleh tinggal Senin Kamis, tidak boleh tinggal sholat malam. Sekarang malah sering tinggal sholat malam. Orang partai bergadang terus. Kadang-kadang kelewatan. Kadang-kadang jadi politisi itu jadi mesin, gak bagus juga. Maka sering-sering ke pesantren. Jadi anak-anakku sekalian, dan cerita, begitu bagi rapor diumumkan, memang saya jurusan IPA. Zulkifli Hasan jurusan IPA. Tapi nggak diumumkan, juara 1-nya lain, juara 2-nya lain, juara 3-nya lain. Nama saya nggak ada. Ya saya bilang pulang kamu. Jadi ulama teruskan Buya Hamka. Rupanya terakhir diumumkan oleh kepala sekolah guru, juara umum Zulkifli Hasan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, situasi yang sulit seperti itu saja, yang pas-pasan, makannya kurang gizi, sekolahnya nggak punya buku, nggak pakai sepatu, kadang-kadang ada baju, kadang-kadang tidak. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi menteri, bisa jadi DPR, bisa jadi ketua MPR. Apalagi anak-anakku sekalian. Bisa nggak kira-kira? Yakin? Insya Allah.
Oleh karena itu berjuang sungguh-sungguh, tambah Senin Kemis, dan jangan tinggal sholat malam. Sama baca Quran. Saya dulu Pak Ustadz mulai dari SMP, SMA, PGA terus. Semenjak jadi politisi ini agak kurang baca Quran. Memang jadi politisi ini banyak kurangnya, banyak minusnya. Kalau ini dosanya yang tambah. Ini sering ketemu Ustadz nih. Malah nggak mau jadi anggota. Jadi anak-anak sekalian itulah pesan saya. Sekarang ini terbuka luas. Zamannya ini sekarang zaman persaingan. Zaman sekarang zaman kompetisi. Kalau kalian siap, kalian yang memimpin. Kalau kalian tidak siap, kalian jadi pengikut, pengekor. Kalau tidak siap, terlalu berat resikonya. Bung Karno bilang, kita bisa jadi kuli di negeri orang, dan bisa jadi kuli di negeri sendiri. Dan itu banyak. Tapi kalau kalian berhasil merebut ilmu pengetahuan, ya, menjadikan diri anak-anak sekalian menjadi orang-orang yang memiliki daya saing, dan pada akhirnya anak-anak sekalian memiliki produktivitas yang tinggi, baru itulah kalian yang akan menjadi contoh. Kalianlah yang akan menjadi umat yang terbaik. Kalian yang akan menjadi model. Kalianlah yang akan menjadi wasit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Zul, hari ini saya terima pengumuman SD Darul Quran matematikanya terbaik nomor 5 se-Indonesia. SD Darul Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ikutin jejak Bang Zul. SD, SMP, kita dari mulai TK, mulai dari baby daycare, dari mulai baby daycare, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kita udah ada perguruan tingginya. Sudah ya? Sudah ada. Nah, tapi kita mau ini bikin universitas yang baru, kan baru sekolah tinggi. Nah, universitasnya belum. Perlu ada Insya Allah. jurusan dulu kan? Insya Allah. Baik, alhamdulillah kita doain beliau ya. Mudah-mudahan selamat, ya, kesudahan yang selamat dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Amin. Amin. Saya tertarik juga di cerita. Saya belum pernah cerita kan ke anak-anak kan. Saya itu kelas 2 SMA lapor ke kepala sekolah dengan izin Allah. Saya bilang saya nggak mau lagi kelas 3. Saya mau jalan-jalan. Kepala sekolah Pak Mustafa Zain almarhum nanya, kenapa kamu